الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Qatrun Nada wa Banis Sada. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai pembahasan al-asma as-sittah. Isim-isim yang 6. Isim-isim yang 6 tersebut memiliki 3 lughah, 3 bahasa. Apa saja, Asif? Lughatul ijmam yang di-i'rab dengan huruf. Kemudian yang kedua, lughatul naqs. Lughatul naqs yang di-i'rab dengan harakat. Yang ketiga, lughatul qasr yang di-i'rab dengan harakat muqaddarah. Yang akhirannya alif maksurah seperti isim maksur. Paham? Nah, barakallahu fikum. Kemudian untuk masalah abun, akhun, hamun, nah itu semuanya lughahnya masuk. Cuman khusus untuk han, itu yang paling bagus apa? Lughah untuk han. Apa? Naqs. Apa dalilnya? Itu ingat-ingat, wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Akhir itu han, perhatikan ya. Abun, akhun, hamun, kadzaka wa hanu. Hanu terakhir enggak ini? Wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Dan lughatun naqs untuk akhir itu untuk han itu paling bagus. Paham ya? Nah, jadi han itu yang afdal, yang afsahnya lughahnya lughatun naqs. Hanuk, hanak, hanik. Paham ya? Tanpa wawu wala alif wala ya. Mafhum insyaallah. Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Nam abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nah, jadi itu lughah yang perlu diperhatikan. Adapun selain itu memang kalau diurutkan ijmam yang paling pertama. Yang kedua nam naqs, kemudian yang kedua apa? Naqs kemudian qasr. Tapi kalau untuk masalah han ini yang afsahnya, yang ahsannya dia ngikutin lughatun apa? Lughatu an-naqs. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Mafhum insyaallah? Nah, berikutnya. Qala al-muallifu asbahullah innal asma' as-sittah, kecuali asma' as-sittah. Setelah beliau menyebutkan isim-isim yang di-i'rab dengan apa? Dengan harakat, paham ya? Seperti dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, paham ya? Kemudian beliau mengatakan kecuali asma' as-sittah. Kecuali isim-isim yang 6. Wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuh wa fuhu wa dzumalin. Kenapa kok enggak abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin? Ini dalil menunjukkan bahwasannya yang namanya asmaus sittah itu tidak harus mudhaf kepada kaf. Intinya mudhaf, mahum. Intinya mudhaf kepada semua dhamir boleh kecuali ya mutakallim. Kecuali apa? Ya mutakallim. Jadi mudhaf kepada semua dhamir boleh enggak? Kecuali ya mutakallim. Karena nanti kalau mudhaf ya mutakallim batal dia. I'rabnya dengan harakat muqaddarah nanti. Jaa abi, ra'aitu abi, maratu bi abi. Mana? Enggak ada kan? Oleh karena itu termasuk syarat daripada asma sittah akan kita lewati nanti apa? Na'am barakallahu fikum. Naam disebutkan sana bahwasanya antakuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Hendaknya dia itu mudhaf kepada selain ya mutakallim. Mafhum insyaallah ya. Nah, jadi jangan pandangan antum apa asma sittah. Asma sittah itu cuman abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin, keliru. Hatta abuhu, akhuhu, hamuha boleh. Paham ya? Karena intinya mudhaf kepada semua dhamir kecuali ya mutakallim. Mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, mafhum insyaallah ya. Seperti itu. Nah, sini. Ayo. Nah, jadi intinya mudhaf kepada semua dhamir kecuali ya mutakallim. Boleh. Karena syarat-syaratnya nanti akan kita lewati. Syarat-syaratnya akan kita lewati. Jadi jangan sampai pandangan antum hanya abuka, akhuka, hamuki aja ya. Itu diantaranya. Wa illa abuhu, akhuhu, hamuha, boleh.
Paham? Nah, yang enggak boleh itu abi. Maksudnya enggak boleh dimasukkan asma sittah itu loh. Naam. Kita lihat faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya. Ini sebagai apa? Dikenal dengan alamatun furu', tanda-tanda cabang. Karena alamatun usul, tanda-tanda yang inti yang asal usul tanda tersebut sudah kita lewati ya. Ar-raf' alamatuhu ad-dhammah wa nasb alamatuhu al-fathah wal jar alamatuhu wal jazm as-sukun. Itu namanya alamatun usul. Sekarang kita masuk dalam alamatun furu'. Maka dia dirafa' dan wawu niyabatan ad-dhammah. Wa tunsabu dinasab dengan alif niyabatan anil fathah. Wa tujarru bil ya bi jar ya niyabatan anil kasrah. Mafhum insyaallah? Naam, ala sabil niyabah. Qala asy-syarih atsabahullah Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah, hadza huwal babul awwal mimma kharaja 'anil asl. Inilah bab yang pertama yang keluar dari asalnya. Keluar dari asalnya. Wa huwa babul asma'is sittah, yaitu bab isim-isim yang 6 al-mu'tallah. Kenapa mu'tallah? Karena diakhiri huruf illah. Ya enggak? Abu, aba, abi, abuhu, abahu, abihi. Ada huruf illahnya enggak akhirnya? Nah, itu dinamakan mu'tallah. Al-mudhafah, kenapa? Karena harus mudhaf. Kalau enggak mudhaf enggak bisa, itu syaratnya. Mafhum insyaallah ya? Jadi antum enggak usah bingung apa sih mu'tallah? Ya karena antum kalau antum perhatikan asma sittah itu akhirannya kalau lughatul itsmam dikasih apa? Huruf illah semuanya, ya enggak? Nah, itu maksudnya. Mudhafah ya karena syaratnya mudhaf. Syaratnya harus mudhaf. Wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuh wa fuhu wa dhu malin fa innaha turfa'u bil wawi niyabatan 'anil dhammah. Ini penting nih ya. Maka dia dirafa' dan wawu niyabatan 'anil dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Wa tunsabu bil alifi, dinasab dengan alif niyabatan 'anil fathah, sebagai pengganti dari fathah. Wa tujarru bil ya, dan dijar dengan ya niyabatan 'anil kasrah, pengganti dari kasrah. Mafhum insyaallah? Taqul ja'ani abuhu. Perhatikan i'rabnya. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nun apa itu? Wan nunul wiqayah mabniun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Wal ya dhamirun muttasilun mabniun 'alas sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Mafhum ya? Abuhu, abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jangan lupa ya, i'rabnya seperti itu. Kalau ada yang mengatakan katanya ja'ani lazim bukan muta'addi, kita katakan terkadang lazim terkadang muta'addi dia. Paham ya? Nah, bisa jadi dia terkadang lazim terkadang muta'addi. Di sini dia muta'addi, itu maf'ul bih. Naam. Wa ra'aitu abahu, ra'aitu, ra'i fi'lun madhin mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin wa ta' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Abahu, aba maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al alif niyabatan 'anil fathati wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa marartu bi abihi, sama i'rabnya, hanya saja bedanya bi abihi majrur. Mafhum insyaallah ya? Tanda jarnya niyabatan 'anil kasrah wa kadzal qawlu fil baqi, dan seperti itu pula lah ucapan untuk sisa-sisa yang ada. Jadi ingat-ingat ya, jangan terpancingkan atau terpaparkan yang namanya asma sittah cuman abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin, itu keliru. Itu hanya contohnya saja. Wa illa apa? Wa illa dhamirnya itu boleh digonta-ganti. Kecuali dhamir apa tadi? Ya mutakallim, enggak boleh. Karena ya mutakallim nanti i'rabnya udah lain lagi. Nah, mafhum soalnya ya? Kita lihat. Qala al-mu'allif wa athabahullah, syurutu i'rabil asma'i sittah bil huruf. Syarat-syaratnya asma' sittah itu di i'rab dengan huruf, syaratnya apa? Ini lugah apa namanya yang di i'rab dengan huruf? Itsmam. Naam. Kita lihat. Wa syartu i'rabi hadhil asma' bil huruf al-madhkurah salasatu umur. Dan syarat i'rabnya isim-isim ini dengan huruf itu ada 3 perkara. Pertama, perhatikan baik-baik syaratnya. Ahaduha
Nah, yang pertama antakuna mufradatan. Syaratnya hendaknya dia mufrad. Falau kanat musannatan, perhatikan baik-baik ini syaratnya mufrad. Kalau seandainya dia musanna, u'ribat bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Kembali ke seperti hukum asalnya isim musanna. Kalau musanna, syaratnya pertama harus apa, bawahan? Allahu musta'an. Kemana bawahan? Mufrad. Fokus kemana? Enggak usah mikirin yang lain-lain. Nah, barakallahu fiikum, masih muda. Ya. Perhatikan baik-baik. Antakuna mufradatan. Mufrad syaratnya. Kalau musanna bagaimana? Kalau musannanya di i'rab seperti isim musanna. Kita lihat. Kama tu'rabu kullu tasniyatin, sebagaimana di i'rabnya setiap musanna. Taqul, maka engkau katakan ja'ani abawani wa ra'aitu abawaini wa marartu bi abawaini, musanna. Oleh karena itu dia batal, tidak menjadi asma' sittah. Mafhum insyaallah? Wa in kanat majmu'atan jamak taksir, kalau seandainya dia itu kok dijamak, bentuknya jamak taksir, u'ribat bil harakati 'alal asl, di i'rab sebagaimana hukum asalnya dengan harakat. Ka qaulika ja'ani aba'uka wa ra'aitu aba'aka wa marartu bi aba'ika. Mafhum? Naam. Ya, di sini dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Kembali hukum asal jamak taksir bagaimana? Wa in kanat majmu'atan jam'at tashih, perhatikan ini biar nanti enggak bingung. Kalau seandainya dia dijamak tashih ini maksudnya jamak mudzakkar salim. Na'am jam'il mudzakkar salim. Paham belum? Jamak tashih itu maksudnya jamak mudzakkar salim. U'ribat bil wawi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Dirafa' dengan wawu niyabatan 'anil dhammah, dinasab dari jar dengan ya, niyabatan al fathah sama niyabatan al kasrah. Mahum insyaallah ya. Nah, kita lihat. Taqul ja'ani abuna wa ra'aitu abina wa marartu bi abina. Jadi ternyata abun memiliki dua jamak ya, abun bisa dijamak taksir, bisa jamak mudzakkar salim. Wa lam yujma' minha hadzal jama' illa al-ab. Dan tidak bisa dijamak dengan jamak ini, maksud jamak apa? Jamak mudzakkar salim ini kecuali ab. Kecuali apa? Al-ab wal akh wal ham. Nah, apa maksudnya ya? Kecuali al-ab sama apa? Wal akh wal ham. Naam wal ham. Ini bisa dijamak dengan jamak tersebut. Naam. Berarti otomatis kita katakan ham ini kan ipar. Nah, ipar kan ada kemungkinan dua, ipar laki-laki atau ipar perempuan itu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu memang disebutkan Syekh Abu Bilal di bawah ini, dhahiru kalamihi sama' hadzal jam' fil ham. Dhahir ucapannya memang terdengar, maksudnya dia ham tersebut bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Ya, na'am. Kemudian kita lanjutkan syarat yang kedua. Syarat yang kedua perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Antakuna mukabbaratan, syaratnya harus mukabbarah, bukan mushagharah. Paham ya? Sudah kita lewati ya, bentuk tasghir ada berapa, bawahan? Timbangan tasghir ada berapa? Apa? Fu'ailun. Paham ya? Jadi syaratnya asma'us sittah ini enggak boleh tasghir, harus mukabbarah, harus isim yang besar. Falau sughirat u'ribat bil harakat. Kalau ditasghir maka dia di i'rab dengan harakat. Taqul ja'ani ubayyuka, ya enggak? Ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka wa marartu bi ubayyika. Langsung di i'rab dengan harakat dia karena ditasghir. Nah, kemudian yang ketiga barakallahu fikum, antakuna mudhafatan, syaratnya harus mudhaf. Jadi harus mudhaf ini harus ya. Cuman ingat-ingat mudhafnya seluruh dhamir boleh kecuali ya mutakallim. Falau kanat mufradatan ghaira mudhafatin, kalau seandainya dia mufrad dan tidak mudhaf, maka u'ribat aidan bil harakat. Dia di-i'rab dengan harakat juga. Nahwu hadza abun wa ra'aitu aban wa maratu bi abin. Mafhum insyaallah? Wa li hadza asy-syartil akhir syartun. Dan untuk syarat yang terakhir ini, perhatikan baik-baik, yang mudhaf ini masih ada syarat lagi. Paham belum? Syarat yang terakhir apa? Antakuna mudhafatan. Nah, untuk syarat yang terakhir ini masih ada syartun lagi. Apa itu? Wa huwa an yakuna al-mudhafu ilaihi ghaira ya'il mutakallim. Yaitu hendaknya mudhaf ilaihnya selain ya mutakallim. Kenapa kok ini
Na'am barakallahu fikum. Na'am dilarang barakallahu fikum. Disebutkan Syekh Abu Bilal bawah tersebut, qala Asy-Syaikh Abu Bilal hafizallahu taala at-taqyidu bil mutakallim lil idah. Diikat dengan lafaz mutakallim itu untuk menjelaskan saja. Wa illa kalau dengan ya jelas enggak boleh ya. Nah, barakallahu fikum, tapi dijelaskan lagi loh, bahwa ya apa itu? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Kita lihat. Li'anna al-ya al-mudhaf ilaiha la takunu li ghairihi. Karena apa? Karena ya yang mudhaf kepadanya itu enggak terjadi kecuali enggak terjadi pada yang lainnya. Falaysa thamma ya mudhaf yudhaf ilaihi illa ya mutakallim, ya kan? Maka enggak ada di sana ya yang disandarkan kepada asmaus sittah kecuali ya mutakallim. Oleh karena itu batal itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi untuk diperjelas lagi. Fa in kana ya mutakallim u'ribat aidan bil harakat. Kalau seandainya dia mudhaf kepada ya mutakallim, maka dia di-i'rab dengan harakat. Lakinnaha takunu muqaddaratan, mafhum insyaallah ini. Akan tapi dia harakatnya apa muqaddarah? Paham? Harakatnya muqaddarah. Harakatnya disembunyikan. Taqul hadza abi wa ra'aitu abi wa marartu bi abi. I'rabnya sudah masyhur, sudah kita lewati berkali-kali. Hadza ha li tanbih. Tanbihus sami' 'anil ghaflah. Mafhum? La mahalla min al-i'rab. Dza ismu isyaratin mabniyyun lis-sukun fi mahall raf'in apa? Mubtada. Abi khabar mubtada marfu'un bihi wa 'alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Jangan lupa ya. 'Ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min dhuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Wa huwa mudhaf wal ya dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mafhum salah ya? Fayakunu akhiruha maksuran fil ahwalis salasah. Maka menjadilah akhirannya itu dikasrah pada tiga keadaan. Hadza abi ra'aitu abi maratu bi abi. Tapi kasrah ini kasrah apa sih? Kasrah apa Fajri? Kasrah asliyah atau kasrah apa? Munasabah? Abi. Ewa, kasrah yang pada abi itu kasrah untuk munasabah atau kasrah asliyah? Munasabah. Wa illa aslinya abwi, seakan-akan gitu. Abwi aslinya. Tapi kan enggak mungkin satu huruf menerima dua harakat. Paham ya? Nah, oleh karena itu istighal mahal, sibuknya tempat tersebut. Nah, bi harakatin munasabah, dengan meletakkan harakat yang cocok. Wa illa aslinya abwi gitu. Cuman kan karena ya yang cocok dengan kasrah, enggak mungkin ba itu antum dhammah antum kasrah. Coba kira-kira susah enggak dibaca ba tapi ada dhammah ada kasrahnya? Susah enggak dibaca? Susah? Coba dibaca. Ba kemudian ada dhammahnya ada kasrahnya, dibaca satu ketukan, coba bisa. Susah atau bisa? Atau enggak bisa? Enggak bisa ya, bukan susah, enggak bisa. Namanya enggak bisa lagi sudah. Kalau susah coba dibaca. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau beda ketukan bisa. Kalau beda ketukan maksudnya bisa dibaca bu, bi bisa. Tapi kalau satu huruf kok menerima dua harokat yang berbeda, itu enggak bisa dibaca. Paham ya? Bukan susah lagi. Tapi satu huruf menerima dua harokat yang sama bisa dibaca enggak? Coba contohnya. Abun, akhun. Ba itu dua harokat dhammahnya dhammatain. Bisa dibaca karena karena apa? Karena sama harokatnya. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini wal harakatu muqaddaratan, dan harakatnya dimuqaddarahkan fihi di dalamnya kama tuqaddar fi jamil asma', sebagaimana dimuqaddarahkan pada seluruh isim-isim al-mudhafah yang disandarkan ilal ya kepada ya mutakallim, nahwu abi wa akhi wa ghulami. Mafhum insyaallah? Naam. Wastaghnaitu 'an istirati hadhihi syurut, dan aku merasa tidak butuh untuk mensyaratkan dengan syarat-syarat ini. Likauni, dikarenakan aku lafattu biha, sudah melafatkan dengannya mufradatan mukabbaratan mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Paham ya? Dikarenakan aku sudah melafatkan dengannya dengan syarat tersebut apa? Mufrad mukabbarah mudhaf kepada selain ya mutakallim. Paham maksudnya? Jadi enggak perlu lagi apa? Enggak perlu lagi beliau mensyaratkan antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim itu loh. Apa maksudnya ya? Kalau biasanya kan gitu biasanya. Biasanya disebutkan sebelum-sebelumnya mutamimah jurumiyah kan antakuna mufradatan, antakuna mukabbaratan, antakuna mudhafatan, antakuna idhafatuha ila ghairi mutakallim. Kata beliau enggak butuh lagi. Nah, karena aku sudah melafatkan dengan lafaz apa? Dengan syarat tersebut mufradatan mukabbaratan mudhafatan ila ghairi mutakallim. Mafhum insyaallah?
Paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Dikit lagi. Wa inna ma qultu wa hamuha. Kenapa aku mengucapkan hamuha? Naam. Kok enggak hamuhu gitu loh? Hamuki, ya kan, kok enggak hamuka? Fa adhaftul ham ila dhamir muannas. Aku menyandarkan ham kepada dhamir muannas li ubayyina, untuk menjelaskan annal ham, bahwasanya ham itu aqribuz zaujil mar'ah, kerabat dekatnya suaminya istri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ka abihi. Ya, seperti apa? Seperti bapaknya. Hamuha, ha ini kembali ke istri. Tahu belum? Iparnya itu loh, iparnya. Nah, jadi aqribuz zaujil mar'ah, kerabat dekatnya apa? Suaminya wanita tersebut. Berarti otomatis kan seperti ka abihi, bapaknya. Wa ammihi, pamannya. Wa ibni ammi. Ini kembali ke suami ini ya, Mas, ha ini ya. Kembali ke suami ya dia. Nah, jadi kalau kita misalkan abuha, ya enggak? Abuha, ya, atau misalnya hamuha, iparnya, berarti laki-laki. Ya enggak? Nah, kalau hamuhu berarti ipar perempuan. Seperti itu. Ala annahu rubbama utliqa ala aqrabiz zawjah. Walaupun terkadang memang digunakan juga untuk apa? Digunakan juga untuk kerabat dekatnya istri, berarti ipar dari jalur istri. Paham ya? Oleh karena itu kalau misalkan dari jalur istri berarti ucapannya nanti hamuhu, iparnya, berarti ipar perempuan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Nah, barakallahu fiikum, masalah ham itu apa hadisnya itu? Iyyaka wad-dukhula 'alan nisa, faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afaratal hamwa? Qala al-hamu al-maut. Nah, hati-hati engkau masuk kepada para wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ada salah seorang lelaki dari Ansar berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau itu adalah ipar? Ipar itu adalah kematian. Fitnah maksudnya ya, karena orang terkadang menganggap ipar itu sudah keluarga sendiri, berduaan, ngobrol, canda, paham ya? Allahul musta'an. Walhan, perhatikan han ini. Apa itu han? Qila ismun yukna bihi an asmail ajnas. Han itu adalah sebuah nama, sebuah isim yang dikinayahkan dengannya tentang isim-isim yang menunjukkan jenis. Nah, seperti itu. Ini, nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksud sebagiannya seperti itu. Jadi, nah, ini sebuah kinayah tentang isim-isim yang menunjukkan jenis, seperti karajulin. Jenis atau enggak rajul itu? Jenis. Di bawah rajul itu macam-macam. Paham ya? Di bawah rajul itu masih ada yang lebih khusus lagi, yaitu ada Muhammad, ada Saleh, ada Mahmud. Paham ya? Rajul atau bukan? Rajul. Wa faras, kuda. Jenis atau bukan? Jenis. Kuda, ada kuda yang warna merah, putih. Paham ya? Nah, kuning misalkan udah cat ya. Nah, macam-macam warnanya. Nah, Allahu musta'an. Yang jelas jenis ya. Wa ghair dzalik, dan selain itu. Wa qila, dan ada juga mengatakan amma yustakbahu tasrih bihi, yaitu sebuah apa? Isim yang dikinayahkan tentang apa? Sesuatu yang dianggap kotor, dianggap jorok kalau terang-terangan dengannya. Sarulah bahasa Jawanya itu. Paham ya? Naam. Wa qila 'anil farji khassah, ada yang mengatakan itu adalah kemaluan secara khusus. Paham ya? Kemaluan secara khusus. Disebutkan Syekh Abu Bilal hafizallahu taala di situ, ai minal aurah wal af'al al qabihah. Terkadang han itu diitlaqkan, digunakan untuk aurat. Aurat kan sesuatu yang kalau disebutkan istilahnya bikin malu gitu ya. Nam saru. Digunakan untuk aurat dan juga perbuatan-perbuatan yang jelek. Paham ya? Tapi kesimpulannya apa itu han? Ibaratun amma yustakbahu bihi dzikruhu, itu aja. Sebuah ungkapan tentang sesuatu yang dianggap kotor, dianggap jelek penyebutannya itu. Ibaratun amma yustakbahu bihi dzikruhu. Mafhum ya? Hampir mirip dengan ini tadi ya. Ibaratun amma yustakbahu tasrihu bihi. Mafhum? Nah, itu kesimpulannya. Adapun berikutnya insyaallah taala mengenai lughah tuhan, nah, pada pertemuan yang akan datang sudah kita lewati bahwasanya han itu yang afsah apa? Akhwajri? An-naqs. Dalilnya mana? Apa itu? Amun wa kadzaka wa anu wal ahsan fi hadzal akhiri wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Masyaallah ya. Naam, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.